Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Hadirin jamaah mushola az-zikri dan jamaah Majelis Ta'lim Komunitas Yoso Mulyo Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan yang Allah berikan, kemudian juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluangkan waktu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Terlebih adalah nikmat tersebut kita gunakan untuk berada di jalan kebenaran, untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama, yang mana ini semuanya adalah menjadi sebuah kewajiban kita semua untuk bersama-sama kita melengkapi kehidupan kita dengan tuntunan ilmu, terutama adalah ilmu agama. Insya Allah malam hari ini ada mungkin sedikit yang berbeda. Yang biasanya di pekan pertama kita mengkaji khusus tentang materi akidah, karena ada beberapa permintaan dari jamaah, dari anggota Yoso Mulyo Mengaji untuk mengkaji tentang ahkamul janaiz. Jadi di dalam fikih itu ternyata banyak sekali para jamaah sekalian, bukan hanya fikih ibadah yang kita selalu kaji, ya baik toharoh maupun mungkin puasa atau zakat, kemudian haji dan umroh, akan tetapi ternyata fikih ini juga luas. Termasuk di dalamnya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada manusia, kepada hamba-hamba beriman. Ini termasuk bagian dari ibadah. Maka kalau itu adalah fikih, maka berarti termasuk di dalam fikih ibadah. Di dalamnya juga termasuk fikih mengurusi jenazah. Ini adalah bagian juga ibadah yang secara hukum asalnya adalah fardu kifayah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memang kita tidak langsung fokus, tidak langsung kepada to the point, kepada bagaimana cara mengurus jenazah, karena ternyata fikih jenazah itu juga luas. Bukan hanya ketika kita ada seseorang meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia, lalu kemudian kita kalau bahasanya dipulasara gitu ya, atau diurusi sampai kemudian selesai. Bukan hanya sekedar itu, akan tetapi kehidupan orang-orang beriman, kematiannya juga harus diantarkan dengan baik. Nah ini, maka di kitab yang akan kaji ini, yang akan kita kaji di kitab Minhajul Muslim ini, dijelaskan bahkan sebelum kematiannya, karena memang kita semuanya juga harus paham ya, bahwa bukan hanya kita mengurusi orang yang memang sudah meninggal dunia, akan tetapi orang yang memang mereka ini mau menjelang kematiannya, itu juga harus diantarkan dengan cara yang baik. Maka meskipun mungkin tidak semua kematian itu diawali dari sakit, atau mungkin tidak semua kematian itu diawali dari sesuatu hal yang memang ada mukodimahnya. Kadang kecelakaan langsung meninggal dunia, atau kadang mungkin seseorang itu serangan jantung akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi kebanyakan, dan juga kita jumpai
entah itu para nabi dan rasul atau mungkin orang-orang soleh terdahulu, rata-rata mereka ini mungkin bisa dikalkulasi atau di persentase yang meninggal dunia selain sakit itu hanya sedikit. Jadi orang-orang yang meninggal dunia selain karena sakit perantaranya itu hanya sedikit sekali. Rata-rata semuanya adalah karena menderita sakit, ya tentunya organ tubuhnya ada mungkin yang salah satunya yang kemudian termasuk fatal, kemudian tidak berfungsi, akhirnya kemudian dia meninggal dunia. Nah, di masa sakit ini apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Supaya ketika dia meninggal dunia itu betul-betul dalam keadaan yang baik. Jadi husnul khotimah itu bukan hanya sekedar ketika dia meninggal dunianya kemudian seolah-olah kita lihat oh kayaknya ini mah orang soleh gitu ya, akan tetapi ternyata mungkin dari ketika mengurusi di awal ketika sakitnya, kemudian dirawat dalam keadaan apapun, maka di sini dijelaskan ada tentang bahayanya menggantungkan jimat sebagai bentuk mungkin alat kesembuhan. Dan ini juga perlu kita sampaikan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak berpanjang kata, maka di sini diberi judul fi ahkamil janaiz, tentang aturan-aturan atau bisa dikatakan hal-hal seputar jenazah. Jadi bukan langsung ke tajhizul janaiz, bukan langsung kepada to the point ngurus jenazah, akan tetapi fi ahkamil janaiz, aturan-aturan atau hal-hal yang berkaitan tentang jenazah gitu ya. Apa yang fima yanbaghi min ladun al marad ilal wafah, apa yang harus dilakukan, apa yang seyogianya perlu untuk dilakukan bagi orang yang sakit sampai dia menjelang kematiannya. Ini penting. Supaya apa? Ya tadi, supaya dia mendapatkan kematian yang sempurna. Yang pertama adalah wujubus sabri, wajib bersabar. Jadi kita semuanya di dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya adalah dalam keadaan sakit sekalipun, maka dalam hal ini dituntut adanya kesabaran. Dan dituntut juga untuk memahamkan kepada orang yang sakit agar tentunya bersabar atas setiap apa yang telah Allah tetapkan. Juga jangan ditakut-takuti. Jadi paling ya jenengan biar mati paling gitu. Jangan gitu juga. Artinya malah justru dimotivasi. Karena apa? Sing sabar ya Pak, sing sabar ya Bu, apalagi orang tua ya. Kesabaran jenengan ini akan menggugurkan dosa-dosa. Karena apa? Karena ketika kita sakit, kita bersabar menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berarti semuanya dari sakit-sakit yang diderita itu akan merontokkan dosa-dosa, menggugurkan setiap kesalahan-kesalahan dari orang yang sakit itu tadi. Lah bagaimana ketika ini orang soleh, ternyata Allah uji sakit, tidak ada mungkin dosa yang dia lakukan, alah mungkin sedikit sekali kesalahannya, berarti ingin Allah naikkan derajatnya. Dimana ketika dia meninggal dunia, maka ketika dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Sahabat-sahabat mulia yang terkena taun Amwas, para jamaah sekalian yang berada di Syam ketika itu mereka segar bugar, akan tetapi karena penyakit taun itu penyakit sesak napas, sampai kemudian ribuan sahabat dalam hari itu meninggal dunia. Ya mau tidak mau, meskipun mereka dalam keadaan sehat, segar bugar, dan juga dalam keadaan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan pahala yang besar ya. Yan bagi lil muslimi idza nazala bihi marad, idza nazala bihi darrun an yasbira fala yatasakhata wala yudhira al jizaa. Maka hendaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah untuk bersabar dan jangan berputus asa atau menampakkan kejengkelan atau suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah ini gimana sih? Orang saya ini rajin sholatnya, saya juga rajin sedekahnya, saya rajin infaknya. Katanya kalau infak itu bisa menghilangkan bala gitu ya, atau menghilangkan berbagai bentuk bencana. Kenapa saya malah sakit? Seolah-olah ingin menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu. Justru malah kita diminta untuk bersabar ya. Mengapa demikian? Karena tadi ini adalah momen atau ajang untuk menggugurkan, meluluhkan segala bentuk merontokkan dosa-dosa kita. Idza amarallahu wa rasuluhu bis sabri.
Wa fi ghairi ma ayatin wa haditsin wa yara annahu la ba'sa an yaqula al marid idza su'ila an halihi inni marid au bi alam aw alhamdulillahi ala kulli hal. Meskipun boleh ketika misalkan ditanya saya sedang sakit gitu ya. Mas ise loro. Iya, sedang sakit gitu. Atau bahkan dengan mengucap alhamdulillah ala kulli halin. Bagaimanapun bentuknya atau bagaimanapun keadaannya, alhamdulillah, maksudnya gitu, Pak. Jadi ketika ditanya dan dia dalam keadaan sakit, misalkan demam sampai seminggu misalkan, ditanya, "Mbuh iki malah terus malah sakit terus iki." Lah piye nek arep kerja misalkan. Malah muring-muring gitu ya. Muring-muringnya nggak jelas entah ke siapa, dia semuanya diamuk semuanya. Nah, jangan seperti itu. Akan tetapi sampaikan, belajar ya, kita belajar alhamdulillah ala kulli hal. Berarti memang Allah meminta saya istirahat dulu dari bekerja. Berarti Allah Subhanahu wa taala meminta saya di rumah mungkin lebih lama, misalkan yang lainnya. Yang penting ini terucap alhamdulillah ala kulli hal, meskipun kita juga ketika ditanya iya saya sedang sakit atau ada sedikit yang sakit di bagian misalkan sini misalkan atau di bagian dada atau di bagian mana gitu. Itu tidak masalah ya. Pertama orang yang sakit itu adalah wajib bersabar, bukan hanya anjuran. Wujubus sabri di sini berarti perintah. Perintah yang memang harus kita laksanakan. Kemudian istihbabut tadawi, dianjurkan, disunahkan. Istihbab itu dianjurkan, disunahkan untuk berobat. Meskipun kalau misalkan tidak berobat, ketika dia mampu bersabar, ketika dia mampu menerima setiap ketetapan Allah, ya lebih baik. Kalau misalkan mampu. Cuman kayaknya orang-orang sekarang ini 1001 yang mampu. Belum saja sudah banyak mengeluh ya. Nah, maka ini sama. Dan kita fokus ketika mereka ini ternyata salah satu misalkan sudah tua renta. Kemudian yang kedua sudah sakit menahun. Nah, maka dalam hal ini mereka harus kita perhatikan bagaimana kesabarannya, atau orang yang mengurusinya juga harus bersabar. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah berobat. Berobat ini adalah bagian dari anjuran. Yustahabul muslim al-marid at-tadawi bil adwiyah al-mubahah. Maka disunahkan, dianjurkan bagi setiap muslim yang sedang sakit berobat, yaitu dengan obat-obatan yang dibolehkan. Adakah obat-obatan yang dilarang? Ya ada. Bukan hanya sekedar narkoba ya, para jamaah sekalian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yanzil da'an. Sungguhnya Allah itu tidak akan menurunkan penyakit illa anzalalahu dawa syifaan ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penyembuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan seperti itu. Hadis sahih di dalam riwayat Imam Al-Hakim. Ghaira annahu la yajuzu tadawi bil muharram kal khamri wal khinzir wa nahwihima. Dan tidak boleh berobat dengan zat-zat atau mungkin obat-obat yang di situ diharamkan secara syariat, secara mutlak. Seperti apa? Kal khamri, seperti berobat dengan khamr. Ada nggak Pak yang berobat dengan khamr kira-kira? Katanya obat gitu. Saya pernah mendengar itu. Berobatnya pakai khamr gitu, berobatnya pakai anggur merah. Berobat pakai figur gitu. Loh, kok ada gitu? Ada, dan ini kiai yang mengatakan boleh katanya, nggak apa-apa kalau untuk obat tidak apa-apa. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kecuali kalau dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terjebak, kemudian dia di hutan belantara yang nggak tahu kemana arah mata angin, kemana arah pulang, kemudian dia tahu-tahu nemu ular gitu atau nemu cecak, dimakan itu ibaratnya untuk menyelamatkan dirinya, yaitu jelas faman yuturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi, kan ayatnya jelas. Siapapun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat, dalam hal ini ya nggak masalah. Karena apa? Tapi jangan sampai kenyang. Ghaira baghin, jangan sampai melampaui batas. Nemu babi malah dibabi guling kemudian dimakan sendiri. Ini nyalahi kalau itu. Termasuk berobat dengan kera, nggak boleh, haram hukumnya. Iya kan banyak katanya untuk obat gatel kan biasanya gitu ya. Atau berobat biasanya pakai tokek.
Nah, untuk obat asma nggak boleh. Karena apa? Karena itu sudah diharamkan oleh syariat. Memang betul di Quran nggak ada tokek katanya. Lah hadis yang menerangkan. Maka setiap yang bercakar, kemudian setiap yang menjijikan, termasuk yang di dalamnya ya, termasuk di dalamnya, meskipun cacing itu ya kalau misalkan kita memang benar-benar menganggap haram, memang nggak usah. Tapi kalau misalkan kita menganggap nggak jijik lah, saya juga misalkan seneng gitu ya, artinya seneng itu tidak merasa jijik dan mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Obat tipes kan itu ya. Berbeda dengan apa tadi seperti babi itu udah jelas-jelas. Kalau khinzir walahmul khinzir itu jelas adalah daging babi itu diharamkan. Kemudian daging anjing. Apalagi Pak kira-kira yang suka dipakai obat? Ah, ular tadi ya. Kelalawar ya, kalong, nggak boleh itu. Apalagi sumber-sumber penyakit semua itu. Justru malah bukan menyembuhkan, mungkin iya seolah-olah menyembuhkan, tapi sebenarnya virus yang ada dalam tubuhnya itu akan merusak ke dalam organ-organ yang ada di tubuh si orang yang berpenyakit tadi. Bahaya malahan ya. Mengapa syariat melarang? Karena ada bahaya di dalamnya. Karena ada satu hal yang memang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jasad manusia, ke dalam tubuh manusia. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak pernah menjadikan penyembuh bagimu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Hadisnya pun jelas ya dalam Sunan Al-Kubra yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Allah itu akan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah maha baik dan tidak akan pernah menerima yang kecuali yang baik-baik saja. Sehingga berobat itu Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita tidak perlu kemudian kok golek-golek sing haram gitu ya. Yang katanya itu adalah mujarab. Tahu nggak Pak mujarab itu sebenarnya apa? Percobaan hasilnya mujarab itu. Yang kitab mujarobat itu percobaan sebenarnya. Jadi mujarab itu bukan tahan uji, bukan sudah teruji, akan tetapi mujarab itu percobaan aslinya. Maka jangan tertipu. Ini pakai daging cecak gitu ya. Saya yang sering mendengar itu obat gatal pakai kalau nggak darah ya, darah yang ngalir, darah dari sembelihan, kemudian akhirnya dibuat agar gitu, kemudian dimakan. Untuk obat eksim katanya atau apa, nggak boleh. Nah, seperti itu tidak boleh karena daman masfuhan itu ada dalam ayat Al-Qur'an itu adalah termasuk yang dilarang ya, kecuali limpa atau hati itu ya kalau yang dibolehkan dari darah itu. Jawazul istirqa, kemudian dibolehkannya diruqyah atau dibolehkannya perbuatan ruqyah. Jadi kalau kita sakit, maka sebenarnya kalau misalkan kita semuanya nggak mau berobat dengan obat kimia, meskipun dalam hal ini tidak anti kimia, tidak juga melulu pakai obat kimia. Jadi kita semuanya kondisional. Baik kita sendiri ataupun mungkin orang yang sakit tadi dan juga mungkin sakitnya menahun. Bisa dikatakan, wah ini kayaknya kok sudah mendekati gitu ya. Kan kita nggak tahu juga. Ya akhirnya ya tetap kita harus dianjurkan untuk berobat. Kemudian berobatnya salah satunya adalah dengan jalan diruqyah. Yajuzu lil muslimi al istirqa bil ayatil qur'aniyah wal adiyah an-nabawiyah wal kalamit thayyib. Maka diperbolehkan bagi setiap muslim untuk meruqyah dengan ayat-ayat Qur'ani. Meruqyah dengan ayat-ayat Qur'ani termasuk di dalamnya surah Al-Fatihah. Karena kata Nabi, Al-Fatihah itu tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku, dan Al-Fatihah ini adalah sungguh luar biasa barokahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Bisa mungkin dengan kita bacakan Al-Fatihah kemudian diminumkan, salah satunya itu. Atau misalkan kita langsung bacakan Al-Fatihahnya ke tubuh yang sakit itu tadi juga boleh, nggak masalah. Intinya di sini adalah ayat-ayat Qur'aniyah, tapi bukan kulhu yang disungsang, ditaruh di rajah itu ya, atau mungkin kulhu sungsang yang dibacakan. Nah, ini nggak ada. Dan juga meruqyahnya itu bukan dengan bisik-bisik, bukan hanya dengan kemudian tiupkan, bukan seperti itu, tapi di suara lantang dengan suara yang keras. Besar harapan karena jelas ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Qur'an itu adalah sebagai penyembuh.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perantaranya dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Qur'ani yang dibacakan. Cuman memang di dalam ruqyah itu ada ayat-ayat yang memang dikhususkan. Meskipun semua ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya, itu semuanya adalah mengandung yang namanya kemuliaan. Akan tetapi ada memang yang di dalamnya hal-hal yang memang dijelaskan dari hadis Nabi, seperti Al-Fatihah tadi, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian termasuk di dalamnya ayat kursi yang juga di dalam surah Al-Baqarah gitu ya. Ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Jin kalau misalkan di dalamnya kita juga ingin mengusir jin misalkan. Karena banyak sakit-sakit itu banyak faktor. Ada faktor memang faktor fisik yang memang lemah, kemudian akhirnya dia terserang penyakit. Ada juga yang memang perbuatan jin, entah sihir, entah itu mungkin guna-guna ya dari sebuah mantra, kemudian karena lemahnya iman atau karena lemahnya juga di dalam tubuh kita, kondisi tubuh dalam keadaan lemah, kemudian masuk jin itu merusak ke dalam organ tubuh manusia tadi. Maka salah satunya dengan ruqyah ini adalah efektif ya. Atau dengan ad'iyah an-nabawiyah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi? Yang seperti apa, Pak? Ya doa-doa yang diajarkan Nabi itu termasuknya dari Al-Qur'an juga, atau juga doa-doa yang memang beliau ajarkan ya, seperti misalkan syafaqallah, syifaan ajilan itu ya, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadisnya sahih dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah ini salah satunya doa-doa yang diajarkan Nabi. Wal kalamit thayyib, atau dengan kata-kata yang baik. Ndang mari yo mas, nah, itu bagian juga itu. Cepat sembuh ya Pak gitu, cepat sembuh ya Ibu, cepat sembuh ya Nak misalkan. Ini juga adalah bagian dari doa, bagian dari kalimah yang thayyib atau al-kalam at-thayyib, itu maksudnya adalah doa kebaikan gitu ya, ucapan yang baik supaya memberikan semangat gitu ya. Maka kata Nabi, la ba'sa birruqa man lam yakun bihi fihi syirkun. Tidak mengapa diruqyah asalkan ruqyahnya bukan ruqyah syirkiyah. Yang seperti apa ruqyah syirkiyah itu? Ada ruqyah yang ternyata itu mengandung kesyirikan. Ketika mau meruqyah, si peruqyah ini menanyakan wedale kapan Mas gitu misalkan ya. Tahu wedal Pak ya? Ahad pon paing atau wage atau kliwon atau mungkin apa gitu ya. Biasanya ditanya dulu sama si peruqyah ini, nanya biasanya. Sampean wedalnya apa? Wedal mamae apa, wedal bapaknya apa, atau mungkin diambil dari sehelai rambutnya misalkan. Biasanya yang seperti itu ada dua kategori, ada dua macam ya. Ada dukun hitam, ada dukun putih. Dukun putih juga ada yang demikian, ada. Kalaupun ngapunten dia bawa tasbih, kemudian jenggotnya ya putih, bawa sarban, tapi kalau nanyanya seperti itu juga termasuk dukun putih, Pak. Karena ngeruqyah itu tidak demikian. Ruqyah itu ya langsung, secara langsung dibacakan Al-Quran dengan keras. Bahkan lafaz azan pun kalau memang di situ ada gangguan, baik itu sakit. Apakah bisa orang yang berpenyakit diruqyah? Bisa. Nanti reaksinya mungkin bisa mual, biasanya seperti itu ya. Atau mungkin bahkan sampai muntah gitu ya. Itu ya memang bisa jadi ada reaksi demikian, karena tidak harus semua yang diruqyah itu yang kesurupan. Tidak semua yang diruqyah itu mereka-mereka yang kerasukan jin, itu enggak semuanya ya. Penyakit juga bisa diruqyah. Akan tetapi juga tidak mengesampingkan yang namanya obat dari dokter yang memang di situ sudah teruji klinis, yang juga sudah teruji dari bagaimana ini khasiatnya atau mungkin bisa dikatakan keamanannya untuk dikonsumsi. Kan itu juga sudah semuanya dalam uji laboratorium gitu ya. Jadi enggak diharamkan mutlak, enggak boleh pakai obat kimia, harus herbal, sunnahnya herbal. Enggak seperti itu. Lalu ngarep mate misalkan pakai herbal ya keburu is dead ya, keburu meninggal dunia. Karena apa? Biasanya ada yang responnya cepat ya, reaksinya cepat obat itu, ada memang yang reaksinya lambat tapi bisa menuntaskan. Nah, ini Pak Apri jelas lebih paham ini, yang herbalis kan.
Meskipun memang ya, kalau misalkan ada kesempatan untuk pakai herbal terus, ya monggo, nggak masalah. Termasuk adalah ruqyah ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat ini yang perlu kita pahamkan kepada diri kita dan keluarga, tahrimut tamaim wal azaim. Diharamkan jimat-jimat dan mantra-mantra. Ruqyah itu sebenarnya para jamaah sekalian itu bagian mantra. Ya, mantra ya. Ketika Nabi itu minta kepada sahabat, hati rukokum, coba gimana ruqyah kamu, tunjukkan ke saya gitu, kepada seorang sahabat. Kalau nggak salah Abu Hurairah yang ketika itu ditanya, maka saya meruqyah dengan Al-Fatihah, meruqyah dengan ayat kursi gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Maka di sini dijelaskan oleh Nabi, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Nggak apa-apa kamu dengan ruqyah, dengan jalan ruqyah, asalkan jangan yang mengandung kesyirikan. Makanya ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ini kita harus jeli. Jangan nanti ketika mau minta diruqyah ada syarat-syaratnya, bawa dulu ayam hitam misalkan. Atau mungkin apa biasanya ya. Banyaklah pokoknya syarat-syaratnya biasanya seperti itu. Maka yang seperti ini itu dukun. Yang ragu itu adalah dukun. Karena apa? Karena peruqyah yang syariah itu tidak akan menanyakan hal-hal yang lain kecuali adalah sakitnya di mana, sakitnya apa, sudah berapa lama. Maka coba bismillah, ini semuanya hanya perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari Allah perantaranya melalui Al-Qur'an. Lafaz azan pun bisa sebenarnya, bisa. Karena setan itu paling takut dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Sampai nggak pernah dengar lagi, jangan sampai dengar suara azan tadi. Nah, selesai azan, balik lagi, iqomah, kabur lagi, selesai iqomah, balik lagi. Artinya, setan itu sangat-sangat takut dengan lafaz Allah. Intinya seperti itu. Nah, maka kalau misalkan dia ini adalah bukan koncone jin, bukan, karena kan dukun itu kan sebenarnya temannya jin. Itu juga yang disampaikan oleh para ulama, salah satu tauhid itu adalah dukun itu tadi. Karena apa? Dia berteman dengan jin. Dan bahkan banyak kasus ya, banyak kisah-kisah, cerita-cerita ketika dia diruqyah selesai katanya oleh dukun ini tadi. Ternyata malah kambuh lagi. Karena apa? Karena memang dihilangkan jin yang ada dalam tubuh si korban, si penderita, kemudian diganti oleh jin yang lebih besar yang dimiliki oleh dukun itu tadi. Ini kan hanya bagian dari bisnis ya, yang dibisniskan gitu. Nah, ini yang sangat memprihatinkan ya. Dan ini masih banyak terjadi di negeri kita. Ini yang sangat-sangat miris sekali. Yahrumu ta'liqu tamaim wasti'malul azaim. Dilarang untuk menggantungkan jimat atau menggunakan mantra-mantra. Fala yajuzu lil muslim an yu'alliqa tamimatan. Dan juga tidak diperbolehkan atau bahkan dilarang mutlak kepada setiap muslim untuk menggantungkan jimat. Yang gue ngopo kean? Jimat itu jimat untuk apa? Jimat kita ya zikir pagi dan petang, jelas. Benteng penjagaan, hisn ya kan. Maka ada kitab kecil namanya Hisnul Muslim atau benteng bagi seorang muslim. Apa saja itu? Ya istighfar 3 kali setelah sholat, kemudian setelah itu Allahumma antas salam, kemudian ayat kursi. Para jamaah sekalian, ayat kursi yang dibaca oleh kita setiap hari, setiap ba'da sholat, kata Nabi SAW, sungguh tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia membaca ayat kursi itu tadi, illal maut, kecuali kematian. Maksudnya apa? Kok dihalangi kematian? Maksudnya piye? Ya kalau mati dia akan masuk ke dalam surga, maksudnya gitu. Jadi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah untuk masuk ke dalam surga kecuali adalah kematian. Siapapun yang merutinkan setiap ba'da sholat membaca ayatul kursi. Nah itu jimat kita itu. Benteng goibnya adalah zikir, al-azkar wal ad'iyah, yaitu zikir dan doa-doa yang dipanjatkan, yang itu semuanya ma'thurah. Ma'thurah itu adalah disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulullah maupun para sahabat maupun para ulama, selagi doanya tidak mengandung kesyirikan. Doa selamat gimana? Boleh.
Doa selamat itu kalaupun mungkin ya, itu bukan doa dari Nabi, akan tetapi semua nilainya atau rangkaian-rangkaian doanya itu semuanya baik. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu semuanya baik, silahkan dipakai untuk kita setiap kita berdoa untuk membentengi diri kita, membentengi jiwa kita dari yang namanya keburukan. Baik keburukan setan yang bentuknya jin maupun dari keburukan setan yang bentuknya manusia. Termasuk juga Nabi mengajarkan, ya ini mantra juga, maksudnya mantra itu adalah ruqyah untuk kita sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu beliau ajarkan setiap menjelang petang hari. Nah, tadi pada maghrib ya, atau pada asar atau pada maghrib dibaca itu, Pak. Untuk apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maksudnya ya dari semua, entah itu manusia, entah itu makhluk berupa hewan-hewan yang buas, semuanya akan dihindarkan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Dengan ini. Jadi nggak perlu kita menggantungkan jimat, dikalungin gitu ya. Dikalungi di sininya ada pakai bambu petung gitu ya. Biasanya ada bambu yang katanya apa sih namanya itu ya, ketemu katanya. Oh itu bisa sebagai jimat sakti. Sakti komendi kan. Ya karena dipahami, karena diyakini seperti itu hingga akhirnya setan mencelok di situ. Harus diingu, harus dirawat. Kemarin saya dapat dapat postingan dari temen orang Semarang. Tapi itu cuman alat-alat biasa ya, alat-alat kerajaan itu ya. Kerisnya itu dijajar-jajar. Yo, sapa sing ora kerawat ki, tak rawate katanya. Tak giniin. Itu ada jinnya enggak? Ya ora enek tau iki gur alat-alat tradisional kok katanya. Ya enggak mungkin ada jinnya kecuali kalau diisi. Ya jinnya itu kan suka dengan sugesti kita, Pak. Jin kafir itu yang katanya setan ya, itu suka di pohon ini misalkan ini, atau bahkan dijimat itu tadi ya, dijimat yang kita piara misalkan, jangan kita lah ya. Saya pernah meruqyah seseorang yang dia sudah bolak-balik masuk rumah sakit lama sekali, dia bahkan mungkin bisa dikatakan ratusan juta dia habiskan uang untuk ke rumah sakit itu tadi, nggak kunjung sembuh sampai RSCM, Pak, sampai ke RSCM nggak sembuh sama sekali, penyakitnya di perut. Akhirnya kemudian dia minta diruqyah gitu ya. Ya reaksinya biasalah gitu ya, nangis gitu. Kemudian saya tanya, di rumah ada ini nggak? Ada hal-hal yang sampean simpen dulu mungkin bisa entah apa dari ketika belajar ilmu kanuragan atau mungkin jimat atau apa. Nggak ada kata dia. Ah nggak mungkin kayaknya. Masalahnya apa? Karena ketika setiap dia diruqyah kemudian reaksi, tapi setelah itu hilang, akhirnya kumat lagi, kambuh lagi. Wah ini kayaknya ada sesuatu. Saya tanyalah ke kakaknya yang sama-sama orang Sunda kan. Ada nggak Kang sampean nyimpen jimat atau apa, atau mungkin bisa dikatakan titipan orang tua yang mungkin sampean jaga di lemari atau di mana gitu. Ini bukan saya punya mata batin, Pak ya. Cuman bisa jadi gitu ya. Kok nggak sembuh-sembuh, ini apa? Kok berat banget kayaknya jinnya. Akhirnya ternyata ada kain gitu ya, ada kain warna hitam, ada kulhu yang pakai tulisan emas tapi bahasa Arab, tapi nggak tahu seperti apa tulisannya, ngacak-ngacak lah pokoknya, asal-asalan. Juga ada keong buntet, ada keong tapi ininya bentukannya seperti bentuk bawang, tapi keong tadi ya. Wah ini berarti ini. Lah ini kata saya sama keris kecil gitu ya. Jadi di sini yang dipahami oleh sampean bahwa ini membawa kesaktian, ini akan memberikan perlindungan, ini akan memberikan keamanan, melindungi sampean semuanya satu keluarga. Ini justru yang menjadi simbol kesyirikan. Setan suka dengan hal-hal seperti ini. Makanya diruqyah mau bolak-balik ribuan kali pun kalau ininya masih dipelihara, balik lagi dia ke situ. Karena apa? Diyakini sebagai rumahnya atau diyakini sebagai tempat tinggalnya. Bahkan bisa dikatakan tempat tinggal abadi saya di sini gitu ibaratnya. Nah, ini yang berbahaya. Maka apa? Maka di dalam Islam ada mantra akan tetapi ruqyah tadi yang syar'iyah. Maka tidak boleh seperti ini.
Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapapun yang menggantungkan jimat maka dia termasuk berbuat syirik ya. Man 'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, siapapun yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan pernah melindunginya, tidak akan pernah menyempurnakannya. Itu maksudnya adalah gak mau Allah Subhanahu wa taala mengurusinya. Wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, siapa yang mengalungkan ya sesuatu, yang mengalungkan sesuatu di sini adalah maksudnya ya jimat-jimat itu tadi, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melindunginya atau menentramkannya, menjadikan manusia itu pengen tentrem ternyata dikalungke opo gitu ya. Ini biasanya kejawen-kejawen itu. Dan ini perlu dipahamkan bahwasanya kita ini di dalam beragama itu ada aturan. Ada sistem aturan yang memang sudah baku yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada campur tangan jin, apalagi jin kafir. Karena kalau jin mukmin, jin yang beriman, muslim yang beriman, para jamaah sekalian, itu nggak mau cawe-cawe dengan urusan manusia. Ya mereka kita sholat ya ikut sholat, tapi nggak pernah mau ganggu mereka. Nggak ada yang namanya jin mukmin itu kemudian usil, ngeliki-tiki, atau mungkin sampai ada yang tidur misalkan di tempat mihrab gitu ya, di tempat imam, ditaruh di beduk atau ditaruh di comberan, di kuburan. Itu jin muslim tapi fasik biasanya yang seperti itu. Nah ini, maka jangan sampai ada yang namanya hubungan kemitraan bahkan ya antara manusia dengan yang namanya jin. Termasuk orang yang sakit menahun, ternyata biasanya ada juga mereka yang ada hubungan dengan jin, sehingga ketika harus dilepas moh. Ketika mbah dilepas ya mbah, ini masalahnya menyakitkan, ini menjadikan jenengan menderita terus. Tapi dia nggak mau, karena apa? Sudah ada yang namanya akad. Ini harus diputus. Akad ini harus diputus. Kalau hanya diruqyah saja akadnya tidak diputus, dia tidak rela di dalam hatinya. Pokoknya ingon-ingonku ya macan putih misalkan. Entah kalau di sini Pak masih nggak yang gitu-gitu Pak. Kalau tempat saya masih banyak yang ilmu pamacanan katanya, ilmu monyet, ilmu singa. Gak ada. Oh, Masya Allah di sini ya nggak ada di sini. Nah itu yang akan menjadikan sengsara si penderita itu tadi. Apalagi malah ditempeli jimat, walah ya wes, malah nambah rekoso meneh malahan. Seolah-olah ya ini nih yang bikin matinya lambat ya. Ya bisa jadi Allah ingin apa? Menangguhkan dulu usianya, kayak tobat kowe gitu maksudnya. Bertaubat dululah kamu, nanti baru kemudian setelah bertaubat Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam husnul khotimah. Enak sebenarnya. Tapi karena yang ngengkel, karena ngeyel, wis pokoknya ora nggak akan tak lepas. Oh ini bagian dari apa gitu ya, bagian pegangan lah, seolah-olah seperti itu. Ya pengasihan. Tapi kalau orang tua biasanya itu awet muda atau kekebalan. Apalagi ngomong tuwek biyen Pak ya. Wah itu banyak sekali yang punya seperti itu. Sehingga nanti dirinya merasa rugi kalau dilepas tadi. Akhirnya wah ya aku cepat mati nek wis ngene iki katanya. Padahal dia juga sudah banyak menderita sakit. Bahkan mungkin sudah enggak terhitung lah mungkin ya siapa-siapa yang direpotkan oleh seseorang tadi. Tapi ternyata dia tidak menyadari bahwasanya hal tersebut adalah dilarang di dalam agama Islam ya. Terakhir di dalam hal ini masih dari tahrimut tamaim ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi absara ala yadihi halqatan min sufrin. Nabi melihat ada seseorang yang pakai gelang dari kuningan ya, pakai gelang dari kuningan, kemudian waihaka ma hadzi, kata beliau. Celaka kamu, ini apa ini maksudnya? Ini kamu pakai apa gitu? Ada gelang dipakaikan ya, entah di tangan maupun di bagian kaki mungkin ya, di tangan ya terutama ya. Yang dilihat oleh Nabi, qala minal wahinah, ini adalah sesuatu yang dari wahinah itu jimat intinya. Kata Nabi apa? Inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepas. Karena sebenarnya ini tidak akan menambah kepada dirimu kecuali kehinaan. Makanya wahinah itu kan sebenarnya kehinaan itu ya aslinya ya. Secara bahasa pun itu adalah sebuah kehinaan, wahan itu kehinaan.
Wa innaka law mita wahya 'alaika ma aflahta abadan. Dan seandainya kamu meninggal dunia, jimat ini masih nempel di tanganmu, gelang ini masih kamu tempelkan di tanganmu dan kamu yakini kesaktiannya, ma aflahta abadan, kamu nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita semuanya harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak memahami tentang ilmu agama. Salah satunya adalah ini, ketika menjelang kematian itu betul-betul bersih dari segala bentuk khurafat, dari berbagai bentuk takhayul-takhayul yang mungkin di dalam hal ini tidak ada dasarnya. Kemudian juga termasuk kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan yang mana itu semuanya akan hanya menjerumuskan. Meskipun dianggapnya kok iso gawe mari gitu ibaratnya. Ternyata kok mbah sana gitu ya, itu bisa menyembuhkan, bahkan terkadang dengan halusinasi yang dia lakukan dukun-dukun itu tadi. Wah, dengan meditasi, dengan ini, kemudian di sini nanti tiba-tiba muncul ada paku, ada ini, padahal tanaman sendiri itu. Ya karena memang dia punya sihir, dan itu sudah terjadi di zaman Fir'aun. Dan bahkan ya, Fir'aun itu punya penyihir-penyihir, kalau kata Imam Ibnu Katsir, karena itu permainan mata, ternyata ular-ular kecil yang di situ glogat-gloget kalau bahasa kitanya, atau bergerak-gerak sehingga menjadikan Nabi Musa itu agak takut, khawatir akan dipatok atau mungkin dijahati oleh ular-ular tadi itu ya. Ternyata itu hanya permainan tali yang diberi air raksa, kata Imam Ibnu Katsir gitu, Pak. Jadi sihir-sihir itu tadi banyak kebohongannya juga, hanya apa? Permainan mata. Nah ini. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini di sesi pertama, yaitu untuk ahkamul janaiz. Insya Allah nanti kalau ke depan, kalau sudah pembahasan langsung kepada tajhiznya atau pengurusannya, kan ini kan baru menjelang ya, ini menjelang kematian seseorang, kita harus pahamkan dulu dari poin-poin tadi sampai poin yang keempat. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita bahas juga hal-hal yang memang harus diperhatikan, termasuk di dalamnya menjenguk yang sakit. Nah, kemudian baru nanti kita akan membahas, mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang, membahas langsung nanti ba'da isya kita langsung praktek. Ya disiapkan kafannya, minimal kafan lah, kalau yang lainnya seperti minyak wangi itu bisa dengan minyak wangi biasa nggak apa-apa. Yang penting kafannya ada, tapi nggak langsung. Tidak langsung, kita harus paham dulu. Jadi kita paham fikihnya secara lengkap gitu. Jadi bukan hanya tahu pengurusannya saja, akan tetapi sebelum kematiannya ini yang justru yang lebih penting, malah kita tidak tahu. Karena kita bukan hanya sekedar, mohon maaf, seolah-olah dalam tanda kutip agen ngurus jenazah, bukan ya. Akan tetapi kita harus tahu betul bahwa kita punya keluarga, kita punya masyarakat yang mana mereka harus kita pahamkan dengan fikih seputar jenazah yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Bukan hanya sekedar ngurusi jenazah, ngafani, beres, menguburkan, akan tetapi kita semuanya paham mengantarkan manusia tadi, kalau dia beriman tentunya sampai ke tempat peristirahatannya itu dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Baik, kita akhiri dulu, kita cukupkan sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya ba'da isya juga ada acara lagi, jadi mohon maaf belum bisa disambung ba'da isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.